seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sedang membangun sejarah baru, sebuah ibu kota baru. Sebuah mega proyek bernilai ratusan triliun rupiah. Tapi, di balik ambisi besar itu, muncullah satu pertanyaan yang makin keras terdengar. Apakah IKN benar-benar solusi masa depan atau justru beban baru bagi negara? Kontroversi terus bermunculan, dukungan ada, kritik pun tak kalah keras. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? IKN adalah ibu kota Nusantara, proyek ambisius untuk memindahkan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Alasan resminya cukup jelas, Jakarta semakin padat, penurunan tanah makin parah, ketimpangan pembangunan Jawa dan luar Jawa, dan kebutuhan ibu kota yang lebih modern secara konsep. IKN digadang-gadang sebagai kota pintar, kota hijau, kota minim polusi, simbol Indonesia masa depan di atas kertas. Semuanya terlihat sempurna, namun realita di lapangan tidak sesederhana itu. Salah satu sorotan terbesar adalah biaya pembangunan. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah menyatakan pembiayaan berasal dari kombinasi APBN, investasi swasta, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Namun, kritik pun muncul. Sebagian pengamat menilai, di tengah kebutuhan rakyat yang masih banyak, apakah proyek sebesar ini prioritas yang tepat? Pertanyaan yang sering muncul di publik, apakah anggaran negara akan terbebani? Apakah investor benar-benar antusias? Dan apakah target pendanaan realistis? Pendukung proyek mengatakan IKN adalah investasi jangka panjang. Namun, pihak yang skeptis mengingatkan proyek besar dalam sejarah tidak selalu berjalan sesuai rencana. Disinilah perdebatan makin panas. Pihak yang mendukung IKN berargumen, Indonesia butuh pusat pertumbuhan baru. Beban Jakarta sudah terlalu berat. Ini momentum pemerataan pembangunan. Mereka melihat IKN sebagai langkah berani, langkah yang jika berhasil bisa mengubah wajah Indonesia. Namun, kelompok kritis punya pandangan berbeda. Mereka mempertanyakan urgensi proyek, kesiapan infrastruktur, hingga transparansi pelaksanaan. Beberapa kekhawatiran yang sering disuarakan. Yang pertama, resiko mangkrak. Kedua, beban fiskal jangka panjang. Ketiga, dampak lingkungan. Keempat, potensi ketimpangan baru. Perdebatan ini belum menunjukkan tanda akan mereda. Membangun kota dari nol bukan perkara mudah. IKN menghadapi berbagai tantangan nyata. Pembangunan infrastruktur dasar, akses logistik, kondisi geografis dan cuaca, kesiapan SDM. Selain itu, perpindahan aparatur sipil negara juga menjadi pekerjaan besar. Lalu pertanyaannya, apakah ekosistem kota bisa terbentuk cepat? Karena sebuah ibu kota bukan hanya gedung pemerintahan. Ia butuh kehidupan ekonomi, fasilitas publik, komunitas, dan aktivitas masyarakat. Tanpa itu, sebuah kota bisa terlihat megah namun kosong. Di titik ini, IKN berada di persimpangan persepsi.
Di satu sisi, ada optimisme besar bahwa Indonesia sedang menyiapkan lompatan masa depan, bahwa IKN bisa menjadi simbol kemajuan baru. Namun, di sisi lain, kekhawatiran publik juga nyata. Masyarakat ingin memastikan proyek berjalan transparan, anggaran terkendali, manfaat benar-benar terasa, dan tidak menjadi proyek yang membebani generasi mendatang. Karena sejarah telah mengajarkan mega proyek bisa menjadi motor kemajuan atau sumber masalah baru. IKN bukan sekedar proyek pembangunan, ini adalah taruhan besar, taruhan tentang arah masa depan Indonesia. Apakah IKN akan dikenang sebagai mahakarya pembangunan nasional atau keputusan mahal yang dipertanyakan sejarah? Waktu yang akan menjawab. Namun, satu hal yang pasti, publik akan terus mengawasi karena masa depan Indonesia terlalu berharga untuk dipertaruhkan tanpa pengawasan. Menurut kalian, IKN adalah solusi masa depan atau justru beban negara? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.